Apa dulu ya. Halo, ada Ibu Dian. Selamat sore, Ibu Dian. Lalu ada Bapak Tonglo. Selamat sore, Pak Tonglo. Selamat datang. Lalu ada Pak Saifuddin. Lalu ada Pak Bagus juga. Selamat datang semua Sobat Trader. Topik webinar sore hari ini adalah mau tahu jam atau waktu terbaik untuk trading. Nanti selengkapnya akan disampaikan oleh Pak Suweni Simanjuntak. Dan kami ingatkan bagi Bapak Ibu untuk menggunakan nama lengkap pada akun Zoom-nya. Jika tidak, admin akan meremove sementara. Saya ulangi, bagi Bapak Ibu untuk menggunakan nama lengkap pada akun Zoom-nya. Jika tidak, admin akan meremove sementara. Dan bagi Bapak Ibu juga, nanti ketika materi disampaikan, ada yang ingin bertanya, silakan boleh bertanya langsung dan membuka mikrofonnya atau menulis di pertanyaannya pada kolom chat. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja webinar edukasi pemula kita pada sore hari ini. Saya persilakan Pak Suendi. Cek. Halo, selamat sore Bapak Ibu semua. Salam kenal semua. Oke, baiklah. Kita ada di kalau Jumat webinar edukasi pemula ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke, jadi kalau Jumat ini kita memang buat yang pemula ya. Siapa nih di sini yang sudah trading Bapak dan Ibu sekalian ya, bisa lambaikan tangannya siapa yang udah trading atau siapa yang misalnya masih saya belum trading Pak, masih pemula, mau belajar dulu ya nggak apa-apa ya, karena kan kalau Bapak Ibu ada yang misalnya belum trading tapi udah tertarik ya trading dan ada rencana mau buka akun tapi aduh saya masih banyak belum mengerti, saya mau belajar ya, bagus, betul itu ya Bapak Ibu ya. Jadi memang perlu edukasi dulu sebelum memulai trading forex ya. Apalagi ini dari Bapak Putri ya Bapak Ibu dari regulator pedagang berjangka Bapak Putri mencanangkan bulan edukasi literasi ya di bulan Maret ini supaya masyarakat itu mengenali tentang pedagang berjangka. Nah, pada sore ini kita akan membahas tentang ini ya, yaitu tentang waktu terbaik trading forex. Ya, kalau bicara waktu terbaik, oke, saya buka ini ya materinya ya. Oke ya, jadi kapan waktu terbaik untuk trading forex? Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa trading forex ini market yang buka 24 jam ya. Jadi maksudnya perdagangan itu buka 24 jam artinya karena pasarnya di seluruh dunia ya. Saya rasa Bapak dan Ibu sudah tahu ya kalau memang market forex ini 24 jam. Tapi kan untuk mengetahui ya kapan kira-kira waktu yang pas buat trading gitu ya. Itu tergantung ya Bapak dan Ibu ya, karena waktu trading misalnya saya Bapak A, Bapak B itu belum tentu sama dengan Bapak Ibu semua, karena kan beda-beda orang juga, beda-beda memiliki kesibukan yang beda-beda juga ya. Oke. Nah, ya jadi ini adalah jam-jam perdagangan ya, jam perdagangan forex yaitu Bapak Ibu bisa lihat ini di seluruh dunia ya, itu mulai dari yang paling pagi ya Bapak Ibu, yaitu di sesi Sydney atau Asia Oceania ya. Itu pusatnya di Sydney, buka dia lebih pagi ya daripada kita ya. Jadi kalau di Jakarta itu misalnya dia jam 4 pagi udah buka ya. Lalu ntar Tokyo sekitar jam 6 pagi dia udah buka. Maksudnya pagi waktu Indonesia Barat ya. Lalu seperti ini sekarang ya, jam 4 sore ya, itu adalah sesi London. Sesi London sekarang di London jam 9 pagi ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, habis itu lanjut lagi ya karena muter ya kan. Lanjut lagi ke sesi New York di Amerika Serikat ya. Itu sekitar mulai jam 8 malam ya. Jadi muter terus ya Bapak Ibu, nanti tutupnya kira-kira jam 3 pagi, nanti jam 4 pagi udah buka lagi ya. Jadi memang katakanlah 24 jam di pasar forex ini. Nah, dengan 24 jam pasar forex itu berarti memberikan kepada si traders atau investor itu kesempatan untuk melakukan trading gitu ya.
Jadi bisa trading kapan? Kapan aja, selama market buka gitu ya. Kecuali Sabtu dan Minggu market close gitu ya. Dan ada waktu-waktu juga ketika sesi Amerika misalnya ada liburnya, misalnya karena di Amerika misalnya ada hari libur nasional ya, misalnya kayak Independence Day dan macam-macam ya. Berarti sesi New York libur ya. Tapi sesi New York libur bukan berarti satu harian kita, misalnya hari Kamis, ini hari ini libur semua enggak ya. Jadi misalnya di Amerika Serikat nanti malam ya itu mereka Independence Day, maka nanti malam itu sesi Amerika tutup ya, biasanya buat buat saham, terus komoditi kayak emas ya, oil itu tutup Bapak Ibu ya, dan sesi forex-nya juga tutup di sesi Amerika, jadi bukanya cuma sampai sesi Eropanya selesai. Oke Bapak Ibu sekalian, jadi sekarang kita di jam 4 sore ada di sesi London ya. Oke, jadi ada yang mengatakan 4 sesi, ada yang mengatakan juga 3 sesi. Jadi Sydney dengan Tokyo dijadiin satu, ya, karena sama-sama ibaratnya ini kawasan timur lah ya. Jadi anggap aja ini Asia, Oceania. Tapi ada yang anggap ini beda-beda, karena bisa selisih 2 jam. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah ini dia. Ya, jadi jam buka kita lihat. Oke. Ya, jam bukanya ya bisa dilihat sini Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita itu adalah zona GMT plus 7 ya. GMT waktu London plus 7. Oke. Jadi kalau Sydney buka jam 4 pagi sampai jam 12 siang Bapak Ibu. Terus Tokyo buka jam 6 pagi waktu Indonesia Barat ya. Jam 2 siang dia tutup. Jadi Pasar Asia itu katakanlah ya dari Sydney sampai Tokyo itu buka mulai jam 4 pagi sampai jam 2 siang gitu ya. Lalu London buka jam 2 siang. Jadi nyambung gitu ya. Nyambung ya Bapak Ibu ya. Dari Tokyo tutup, nah, nyambung London. Jadi nggak nutup gitu ya sebenarnya ya, buka aja terus gitu. Terus London selesai jam berapa? London selesai sekitar jam 10 malam. Ya, ini tergantung ada musim juga ya. Kalau misalnya setelah musim dingin itu biasanya mundur 1 jam. Ya, jadi Bapak Ibu bisa lihat sini dari jam 4 pagi nyambung sampai jam 12 lanjut terus ya kan. Dari jam 12 Sydney tutup kan Tokyo udah buka ya jam 6 paginya. Terus sampai jam 2 siangnya buka lagi London. Nah, jam 2 sampai jam 10 malam London masih jalan nih Bapak Ibu ya. Jadi dari jam 2 siang sampai jam 10 malam London masih buka, jam 7 malamnya sesi New York udah buka. Jadi ada pertemuan antara sesi London lagi buka ya, dengan sesi New York. Nah, di sini nih di jam-jam ini adalah jam-jam yang paling rame nih Bapak dan Ibu, yaitu ketika ada overlap atau pertemuan atau tumpang tindih antara waktu sesi misalnya sesi London dengan sesi New York. Ya, jadi kalau sekarang ini kita belum tumpang tindih. Ini masih sesi London aja ya. Nanti kalau udah jam 8 malam baru Londonnya masih buka, New York buka gitu. Jadi ada pertemuan antara sesi Eropa London dengan sesi New York gitu ya. Nah, ya katanya ya sesi itulah merupakan sesi yang paling sibuk atau yang paling ramai Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau yang mau trading yang misalnya pulang kerja dan atau misalnya memang mengincar pergerakan harga yang paling volatilitasnya tinggi ya memang di situ ya antara sesi New York buka sampai sesi Eropa tutup. Jadi kira-kira jam berapa? Jam 8 malam sampai jam 11 malam. Itu peaknya ya, itu adalah waktu-waktu yang paling padat atau paling ramai. Kenapa? Karena pelaku trader ya dari sesi Eropa ya masih ada, ditambah lagi masuk dari sesi New York. Kita tahu sesi New York itu merupakan pelaku pasarnya paling banyak. Ya, oke Bapak dan Ibu, ini biar tahu ya sesi-sesinya buka jam berapa dan close jam berapa. Oke. Tapi biasanya Bapak dan Ibu sekalian kalau udah di atas jam 12 malam ya, sudah tutup nih sesi Eropa udah tutup nih jam 11-an ke atas, itu jadi yang masih buka tinggal sesi New York ya. Jadi tinggal satu sesi ya. Biasanya volume trading itu berkurang gitu ya. Jadi biasanya jam-jam segitu baiknya kita istirahat aja ya, nggak melakukan trading gitu ya. Oke. Nah, sekarang
untuk memilih atau menentukan waktu trading forex terbaik di mana ya. Saya bagi dua aja ya. Karena kan seperti tadi kalau ngikutin jam perdagangan pasti kita bisa pilih ya. Bisa jam terbaiknya itu yang paling padat tentunya misalnya. Oke. Nah, ini saya bagi untuk misalnya untuk sesuai dengan rutinitas Bapak dan Ibu nih ya. Karena kan beda-beda, ada yang bisa bekerja, ada yang mungkin ada yang masih kuliah, ada yang bisnis ya, atau ada yang ibu rumah tangga dan lain-lain. Jadi menyediakan waktu, saya ngurus rumah tangga dulu, ngurus kerjaan dulu, ngurus bisnis dulu gitu ya. Mungkin saya nanti trading nanti aja deh malam pas udah relax habis makan malam gitu ya dan segala macam. Jadi faktor pertama untuk kita pilih adalah pertimbangkan saat memilih waktu tradingnya dari rutinitas kita sendiri ya, karena kan kita tahu ya apa yang menjadi kesibukan masing-masing. Kalau misalnya Bapak dan Ibu seorang part-time trader, artinya masih bekerja, masih sibuk dengan jam kerja kantor atau kuliah atau urus kerjaan bisnis dan lain-lain, atau di keluarga, berarti cari yang waktu yang Anda tidak sibuk. Tentukan sendiri kapan waktu Anda tidak sibuk. Atau misalnya gini, saya biasanya pergi ngecek bisnis kerjaan itu siang atau sore. Nah, berarti mungkin waktu pagi-pagi gitu ya. Kayak pagi-pagi misalnya di sesi Asia, mungkin itu waktu terbaik buat Bapak dan Ibu analisa-analisa, lihat market, baca-baca berita, trading gitu ya. Bisa aja misalnya Bapak dan Ibu usahanya misalnya kedai-kedai kopi gitu kan, ramainya kan siang, sore, sampai malam ya. Jadi mungkin baru jalan dari rumah jam antara siang seperti ini kan, berarti Bapak dan Ibu tentukan sendiri ya kapan waktu yang agak longgar. Prinsipnya apa? Prinsipnya lakukan trading saat Anda memiliki waktu luang, waktu kosong, waktu yang tidak terganggu kalau bisa gitu ya. Jadi nggak terganggu dengan kerjaan, nggak terganggu dengan kesibukan-kesibukan lainnya. Jadi trading itu memang harus konsen. Setuju Bapak Ibu? Kalau setuju kasih jempol ya. Oke. Oh ya, nanti boleh pertanyaan-pertanyaan di kolom chat ya. Kita nggak usah terlalu kaku atau tegang. Bapak dan Ibu ada terlintas pertanyaan, ketik di kolom chat daripada nanti lupa ya. Misalnya saya mau tanya waktu terbaik trading itu kapan gitu ya. Terus kalau misalnya hari libur trading bisa nggak? Boleh tanya di sini. Apalagi nanti kan ada hari libur ya, ada hari puasa, ada hari raya gitu ya. Bapak dan Ibu mau tanya boleh silakan. Oke. Jadi ini nomor 1 ya, prinsipnya lakukan trading saat Bapak dan Ibu memiliki waktu luang. Saya, oke, silakan tentukan sendiri. Oke, terima kasih Pak Gatot. Bukan Pak Gatot Nurmantio nih ya, Pak Gatot Sumartono. Sudah dikasih jempol ya. Ada pertanyaan nih, nggak apa-apa, saya ini aja ya. Santai aja, kalau ada pertanyaan bisa saya bacain dulu. Ini ada pertanyaan dari Ibu Ismah Putri. Jam berapa tadi waktu yang bagus untuk trading gold telat masuk? Oke, kita ini ya, kita ke belakangin dulu karena tadi beberapa peserta memang baru join lagi. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, untuk gold dan forex baik untuk trading. Jadi dilihat dulu jam-jam buka pasarnya. Ya, jam buka pasarnya ini dibagi 4 pasar, 4 jam perdagangan, yaitu Sydney, Australia, New Zealand, ya. Itu bukanya ini waktu Indonesia Baratnya ya jam 4 pagi sampai jam 12. Lalu Tokyo buka jam 6 pagi sampai jam 2. Jadi antara Sydney dengan Tokyo anggaplah ini sesi Asia Oceania ya. Asia Australia itu dari jam 4 pagi sampai jam 2 siang Bapak Ibu sekalian. Ya. Tentunya kalau misalnya nih jam 4 pagi yang buka baru sesi Sydney ya. Sesi Sydney, sementara di Jakarta, Tokyo masih subuh gitu ya. Masih jam 4 pagi, mungkin belum banyak yang trading gitu ya. Belum banyak yang trading. Mungkin baru dari Australia dan New Zealand ya. Jadi volume perdagangan belum banyak bergerak. Artinya pasar juga
ya masih di situ aja. Kenapa nggak ada, belum banyak yang masuk order buy, order sell, jadi harga masih kira-kira masih sideways. Nanti masuk sesi Tokyo mungkin udah mulai ada pergerakan naik turun atau naik lagi terus karena ada orderan masuk. Apakah banyak yang buy jadi naik, banyak yang sell jadi turun. Itu ya. Lalu sesi London mulai rame nih Bapak dan Ibu jam 2 siang. Ya, jam 2 siang normal, jam biasanya bisa jam 3 siang tergantung musim ya karena kan mundur. Jam 3 siang seperti hari ini, ya ini kita sudah masuk di sesi London, ya, sesi Eropa. Nah, sesi Eropa sampai jam 10 malam atau jam 11 malam. Sebelum sesi Eropa tutup, udah buka lagi New York, ya, jam 7 atau jam 8 malam udah buka. Jadi ada pertemuan, ya, ada overlap, ya, tumpang tindih antara Eropa jalan masuk lagi dari New York. Nah, disitulah kondisi pasar paling ramai, paling berfluktuasi ramai ya. Ditambah lagi karena biasanya di sesi Amerika banyak data-data ekonomi penting yang dirilis dan banyak trader-trader atau investor yang memang nunggu data-data Amerika. Jadi di sesi Amerika lah yang paling berfluktuasi besar gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, bagi yang trader gold ada plus minusnya untuk trading di sesi Amerika. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau untuk berselancar nih ya di sesi Amerika yang fluktuasinya gonjang-ganjing naik tinggi turun gitu ya, itu harus punya ketahanan dana yang besar. Oke, setuju ya Bapak Ibu ya. Apalagi Bapak dan Ibu bisa lihat dari hari Senin sampai hari ini pergerakan market di sesi Amerika ya itu bisa ratusan pips ya. Karena masalah yang terjadi perbankan Amerika, begitu sesi Amerika banyak pasar saham yang turun, orang lari ke gold, gold naik gitu ya. Sampai ratusan pips. Nanti bisa turun lagi cepet, naik lagi. Nah, kalau yang apa namanya yang mentalnya cepet banget sih naiknya, oh cepet kena SL, tapi ntar cepet kena TP juga gitu. Tapi kan marketnya ini dua arah ya, dua probabilitas, naik bisa naik untuk yang posisi buy bisa untung cepat ya, sell turun misalnya buat yang ada posisi sell misalnya untung cepat, tapi buat yang berlawanan arahnya bisa juga ruginya cepat. Makanya dibutuhkan strategi. Kalau misalnya Bapak dan Ibu ya memang sudah siap trading di sesi Amerika, harus siap mentalnya ya, lihat pergerakan naik turun 100-an pip dan juga siapin modalnya, money manajemennya ya. Jadi modalnya tuh jangan modal kecil untuk trading di sesi Amerika ya, kecuali memang sudah dibatasi risk per trade-nya, wah cuma 1% atau berapa gitu ya. Oke, terima kasih. Tadi ada pertanyaan dari Ibu Isma. Terima kasih Ibu Isma. Jadi waktu terbaik untuk trading gold itu memang di sesi Amerika. Tapi ada tapinya ya, karena fluktuasinya cukup besar, itu cocok bagi yang mentalnya memang mental berani ambil resiko gitu. Dan juga buat yang modalnya memang cukup untuk menahan kalau ada pergerakan harga yang ratusan pips. Oke. Bapak dan Ibu yang mau bertanya bisa ketik di kolom chat ya. Nanti kalau ada pertanyaan masuk lagi saya langsung jawab. Oke. Bahas lagi ya. Tadi sempat sudah ketinggalan. Sudah dibahas dan mundur tadi. Terus waktu terbaik buat kita sendiri ya. Masing-masing kan beda-beda nih. Ya karena ini kan Bapak dan Ibu tuh trader pribadi ya, trading pribadi, bukan tidak bersama-sama gitu ya. Ada trading yang di rumah, di mana-mana. Nah, tentukan waktu terbaik berdasarkan waktu luang Bapak dan Ibu tidak terganggu dengan segala macam rutinitas. Kecuali Bapak dan Ibu misalnya seorang full time trader ya, maksudnya tidak ada pekerjaan yang dipegang gitu ya dan segala macam. Full time trader memang punya waktu, silakan bebas ya. Oke, nanti ada pertanyaan dari Bapak Muri ya. Bapak Muri Landak. Ya, nanti ya Pak ya, karena ini pertanyaannya Nasdaq 100 indikator apa yang cocok dan time frame berapa. Oke, nanti ya Pak. Kita bahas yang sesuai topik dulu ya. Oke, lanjut lagi. Nah, sekarang waktu terbaik ya adalah saat pasar overlap. Ini untuk semua ya, Bapak dan Ibu ya.
Jadi yang tadi tergantung waktu luang, yang kedua sekarang waktu terbaik berdasarkan market, yaitu adalah saat pasar overlap atau saat pasar ini memang lagi rame, paling ramenya ya. Overlap London dengan New York pada saat jam 7 atau jam 8 sampai 10 atau 11 malam gitu ya. Di atas jam 12 itu kondisinya berarti sudah tinggal tunggal ya, artinya udah nggak overlap lagi, tinggal sesi New York aja sampai tutup jam 4 pagi atau jam 3 pagi. Jadi kondisi market sudah mulai agak sepi di jam-jam tersebut. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu tradingnya sampai tengah malam ya, sampai di sesi Eropa tutup aja nggak apa-apa jam 11-an malam ya. Oke, nah Bapak dan Ibu, karena itu sesinya Amerika dan Eropa ya, pair-pair tertentu juga paling rame di situ ya. Pair-pair apa yang paling rame, yaitu pair-pair forex major ya, mata uang utama seperti euro ya, lalu pound sterling ya, dan dolar. Jadi pasangan antara euro dolar, pounds dolar, atau misalnya Aussie dolar ya, atau CAF USD CAF ya, USD terhadap Swiss franc. Nah, jadi mata uang tersebut sama satu lagi sama dolar Kanada, karena kan Kanada ikutin sesi Amerika. Jadi pair-pair tersebutlah yang paling banyak range peningkatannya terlihat signifikan pada sesi overlap London dengan. Oke, ada pertanyaan lain? Silakan ya Bapak dan Ibu, karena ini memang materinya nggak terlalu banyak ya tentang sesi trading ya. Jadi kita sekarang tinggal kita kalau ada pertanyaan ya. Silakan Bapak dan Ibu kalau ada pertanyaan mengenai sesi trading ya, sesi perdagangan. Silakan. Nanti kalau ada pertanyaan tentang topik lain juga saya akan jawab ya. Silakan Bapak Ibu. Boleh ketik di kolom chat ya. Hari ini banyak yang hadir nih, Bapak dan Ibu. Boleh mungkin kalau ada yang mau menyapa ya, kalau ada yang masih baru ya, maksudnya memang baru mengenal tentang perdagangan berjangka, forex, gold ya, atau komoditi, yang mau tanya-tanya mungkin seputar hal-hal yang Bapak Ibu masih awam nih ya. Kalau hari ini kita bahasnya tentang jam perdagangan, tapi mungkin ada yang mirip-mirip pertanyaannya, silakan. Oke, Sobat Trader, jika ada yang ditanyakan, Sobat Trader bisa bertanya langsung ke Pak Wendy atau menulis pertanyaan Sobat Trader di kolom chat. Oke, ini ada pertanyaan ya dari Pak Mori, tapi nanti akan dijawab ya oleh Pak Wendy tentang Nasdaq 100 indikator apa yang cocok dan berapa. Oke, ada lagi Sobat Trader yang ditanyakan? Mungkin Ibu Dian ada yang ditanyakan dari materi yang disampaikan oleh Pak Wendy atau Ibu Isma, Bapak Yusuf, Pak Saifuddin, ada yang ditanyakan? Oke, sepertinya tidak ada ya. Bisa lanjut. Oke, jadi kalau nggak ada, kita jawab pertanyaan dari Bapak Muri. Pak Muri ya, Nasdaq 100 indikator apa yang cocok dan time frame berapa? Oke, Pak Muri, apakah Bapak newbie atau termasuk masih baru di sini Pak? Karena ini kan cenderung kita yang buat yang pemula ya. Karena menurut saya untuk trader pemula kurang cocok untuk trading Nasdaq ya, karena Nasdaq itu adalah indeks saham AS ya, indeks saham AS, dia lebih banyak bergerak nanti di sesi Amerika ya, lalu digerakkan oleh data-data ekonomi Amerika, dan
selain data-data ekonomi Amerika yang dirilis, artinya data-data yang memang dijadwalkan ya di kalender ekonomi, juga sangat dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak kita lihat di data ekonomi. Misalnya tiba-tiba ada kondisi seperti saham-saham perbankan yang jatuh kemarin gitu ya, itu sangat ngaruh terhadap indeks ya Pak ya, indeks US. Jadi kalau untuk yang trader pemula diharap sebaiknya jangan trading indeks saham ya. Oke. Ya, tapi kalau untuk masalah teknikalnya, Bapak bisa menggunakan indikator yang menunjukkan arah tren ya, Pak Muri ya. Indikator arah tren itu bisa Bollinger Band, bisa juga moving average ya. Kalau moving average itu yang biasa digunakan untuk periode 100, 200 itu untuk menentukan trennya besar ya. Jadi kalau di atas atau di bawah MA 100 atau 200 itu biasanya trennya kebaca. Ya, misalnya 100 hari ya. Misalnya harga 100 hari seperti sekarang, ya harga di atas MA 100 hari itu berarti trennya mulai bergerak bullish. Ya, ini saya kasih lihat ya. Sorry. Oke. Ya, ini adalah Nasdaq 100 Pak Muri ya, Nasdaq 100 daily. Bapak bisa lihat ini ada MA 100 hari ya, dan harga sudah bergerak di atas MA 100 hari pada minggu ini ya Pak ya. Minggu ini. Ini kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya. Jadi pada minggu ini harga bergerak di atas MA 100 hari menunjukkan mulai bergerak bullish. Itu ya Pak ya. Oke. Bapak bisa juga gunakan kombinasi, mau gunakan stokastik, mau gunakan Bollinger Band, boleh bebas. Tapi yang penting untuk indikator tren bisa moving average, bisa juga Bollinger Band, dan yang lain-lain ya. Oke, itu ya Pak Muri ya. Baik, ini ada Ibu Isma Putri, tanya kasih sinyal gold ya. Kalau gold itu kita lihat dari tadi harganya masih mengincar di area atas ya. Area sini naik turun dikit-dikit ya. Naiknya juga ketahan di 3433 3334, lalu turunnya ke 27 ya. Kalau dari tadi pagi naik ya, dari tadi pagi di sini naik dari 1819 lah, 1820 naik ke 1834 sekarang. Ini adalah menguji level yang tertinggi minggu ini ya, yaitu di 1834 sampai 1837. Nah, saat ini masih ketahan di bawah 1834 nih ya. Tapi kecenderungannya agak-agak menaik, tapi masih ketahan. Nah, biasanya nanti lebih fluktuasi di sesi New York Bapak dan Ibu sekalian jam 8 ke atas ya. Oke. Apakah Bu email trading gold ya. Jadi kalau trading gold kadang kita nggak tahu karena nggak ada rilis data ya, dan kadang bukan rilis data yang menentukan, seperti nanti malam ada rilis data ya ISM, tapi perhatikan juga seperti pergerakan saham-saham ya, atau indeks saham seperti Dow Jones, Nasdaq, S&P, karena kalau merah Nasdaq sahamnya merah-merah biasanya investor akan cari emas sebagai lindung nilai gitu ya. Oke. Jadi kalau signal baru nanti malam Bu untuk di sesi New York, supaya sekalian ya lihat pergerakan harganya tembus di atas 34 atau ada rejection seperti ini ya, ada rejection nanti bisa turun ya. Kalau kita lihat minggu ini gold memang naik tajam, tapi perhatikan ya, hari Senin itu ada gap ya, gap up Senin pagi ada gap up dan belum ditutup. Ya, ini adalah close Jumat ya di 186961. Sementara harga low minggu ini di 1881. Coba saya lihat di weekly ya. Oke, weekly minggu ini, minggu yang berjalan low-nya 187144. Sementara
minggu yang lalu ya high-nya atau closing candle minggu lalu 18,6961. Jadi masih ada gap ya. Biasanya gap itu akan ketutup ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi perhatikan hati-hati gold yang naik kenceng ini belum menutup gap di awal minggu hari Senin ya. Bisa juga ada potensi penurunan di akhir pekan ini ya. Jadi kalau turun ini panjang juga ya Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin naiknya masih ada sisa-sisa kenaikan, tapi kalau turun bisa cukup panjang turunnya. Oke, apakah ada yang mau bertanya lagi Bapak dan Ibu sekalian terkait topik hari ini tentang waktu terbaik untuk trading forex? Silakan buat Bapak dan Ibu yang baru join ya, yang baru menyusul ya bergabung, silakan ketik di kolom chat. Oke, terima kasih Ibu Isma. Oke, Bapak dan Ibu sekalian yang masih baru memang pemula ya di trading ya, mau banyak-banyak bertanya-tanya seputar trading, ya silakan di sini waktunya karena memang untuk hari Jumat kita namanya webinar edukasi pemula ya, Bapak dan Ibu sekalian. Mau tanya hal yang memang Bapak dan Ibu masih awam, boleh tanyakan di sini. Oke. Gimana, Bu Host? Silakan. Mungkin ada yang mau disampaikan juga. Silakan, sahabat trader. Ada yang ditanyakan lagi terkait materi yang sudah disampaikan oleh Pak Swendi. Oke. Pak Ronald, ada yang ditanyakan, Pak? Halo, Pak Ronald. Sepertinya sudah jelas semua nih, Pak Swendi. Oh, enggak ada. Oke. Oh, ini ada Pak Muri ya. Tunggu sebentar. Yang dikatakan support dan resisten yang kuat, yang bagaimana Pak ini sering kali salah menentukan. Boleh saya jawab dulu aja, Pak. Oke. Oh, atau ini. Oke. Ada Pak Muhammad juga bertanya atau Pak Muri dulu dijawab Pak Swendi. Pak Muhammad, Pak, saya mau tanya ya. Ketika market berjalan sudah setengah jalan lah gitu ya. Kalau kita entry posisi bagaimana? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, Pak. Misalnya saya begini, Pak Muhammad udah menyiapkan. Nanti saya tunggu harga di bawah gitu ya. Misalnya saya mau tunggu harga di 1900. Terus harga turun, tapi kan Pak Muhammad mungkin lagi sibuk, ya lagi di jalan dan lagi nggak lihat cek harga. Harga udah naik jadi 1910 sesuai plan nih. Wah, padahal tadi saya mau udah nungguin harga di 1900. Udah turun terus naik. Nah, ya kan? Udah setengah jalan nih gitu. Apakah masih bisa? Bisa. Gitu. Tinggal tergantung Bapak lihat nanti targetnya. Apakah targetnya Bapak lihat kira-kira naiknya sampai mana gitu ya, tinggal disesuaikan aja targetnya ya Pak Muhammad ya. Jadi bisa kok Pak, kalau market udah setengah jalan Bapak mau entry nggak apa-apa ya. Oke. Ibu Dian nih, ada pertanyaan dari Ibu Dian. Oke, silakan. Ada yang mau buka mic, silakan. Ada yang mau nanya, silakan Pak. Kalau nggak ada, saya jawab pertanyaan yang di kolom chat ya. Ya, di kolom chat lumayan banyak nih Pak. Ya, untuk Ibu Dian dulu ya. Saya pemula dan awam. Apakah ada tutorial untuk memulai? Ada ya tutorial untuk memulai ya. Bisa lihat di pelajari di YouTube channel Java Global Future ya, Ibu Dian. Di sana ada materi-materi yang dasar, misalnya bagaimana cara membuka posisi, gitu ya. Bagaimana cara menentukan arah tren atau pair-pair apa yang cocok untuk pemula, gitu. Atau data-data ekonomi yang perlu diperhatikan untuk pemula, ya. Nah, seperti hari ini kan trader pemula perlu mengetahui jam-jam sesi perdagangan terbaik, gitu. Jadi Ibu Dian bisa ya Bu lihat di
YouTube channel Java Global Future. Global Future ya. Jangan lupa di like dan subscribe. Di YouTube channel Java Global Futures ya. Oke, sekarang kita jawab ya untuk Bapak Gatot. Pak Gatot, ya, silakan Pak. Pak Gatot dulu ya, baru nanti Pak Mori ya. Oke Pak Gatot, kalau bagi pemula dengan deposit 2 juta trading gold apa beresiko? Kalau tidak, berapa lot yang baik? Ya, beresiko Pak ya, beresiko, sangat beresiko nih kalau untuk trading 2 juta gold. Nah, saya cek dulu ya. Biar kelihatan di layar. 2 juta itu $200. $200 itu kalau pergerakan gold ya, bisa dilihat sini. Ya. $200 ya. Misalnya nih dari ujung atas sampai ke bawah ini pada hari Rabu. Ini aja Bapak Ibu bisa lihat 2.907 points ya, atau 290 pips. 290 pips itu katakanlah di buletin 300 pip, itu aja $300 Bapak Ibu. Jadi kalau ada Bapak siapa tadi ya? Pak Rahmat ya, Pak Gatot ya, punya modal 200 misalnya, terus trading di gold ya, misalnya nggak memasang stop loss, ini bisa MC ya, karena kan 200. Sementara pergerakan market bisa 300 pips di satu hari gitu ya. Jadi sangat beresiko Pak Gatot. Jadi kalau Pak Gatot memang minatnya ke gold karena lihat harganya memang cepat naik, cepat turun gitu ya, Bapak siapkan dulu modalnya, karena untuk lot itu memang minimal kan 0,1 lot ya. Jadi Bapak Gatot memang yang disarankan adalah modalnya disiapkan dulu Pak yang lebih besar, misalnya di atas 1.000 ya, atau di atas 2.000, di atas 3.000, di atas 5.000 ya. Tapi Bapak nggak usah paksakan dulu, misalnya wah saya baru sedikit, jangan. Bapak kumpulin dulu biar modalnya banyak untuk supaya ketahanan dananya kuat gitu ya Pak Gatot ya. Ini sudah terbukti ya, kita lihat pergerakan harga ini Pak. Ini bayangin ya, saya kasih separator dulu biar bisa kelihatan separatornya untuk menunjukkan harga satu hari. Nah, ini satu hari ya, karena ini time frame M30 atau H1, berarti satu kotak ini satu hari. Saya ambil lowernya, ini berarti hari Rabu. Ini kan Jumat, Kamis, Rabu. Nah, ini low-nya tuh sempat naik ke tertingginya tuh sekitar 513 pips. Artinya apa? 513 dolar gitu ya. Jadi kalau misalnya gini, Pak Gatot ada posisi sell di sini misalnya, posisi sell di 1890, nggak pakai SL misalnya ya. Terus misalnya karena udah malam ya kan, di sesi Amerika naik, tiba-tiba naik sampai ke 1937. Ini sudah floating 470 pips. Nah kalau misalnya modalnya 300, 400 ya udah MC Pak Gatot ya. Jadi memang perlu diperhatikan. Tapi kalau memang misalnya karena keberuntungan gitu ya, wah saya punya posisi buy di sini gitu ya, punya posisi buy di sini dan saya kebetulan nggak pasang TP, Pak Gatot dia pagi-pagi udah sempat naik sampai 400 pip. Wah ya, ada dua sisi, two ways opportunity ya. Tapi sebaiknya karena memang beresiko, jadi disiapkan modal yang cukup besar untuk trading gold. Oke, Pak Gatot, terima kasih buat pertanyaannya. Terus pertanyaan dari Bapak Mori ya. Pak Mori bertanya, ya dikatakan support dan resisten yang kuat. Bagaimana nih menentukannya support dan resisten kuat supaya tahu lah, orang bilang ini support kuat, ini resisten kuat, ya kan harus sama misalnya levelnya gitu. Dilihat dari mana itu ya? Oke, kita lihat. Tadi Nasdaq ya, Pak Muri kan tadi nanya Nasdaq. Oke, ini saya hapus aja indikatornya ya. Oke. Jadi kalau dikatakan support resisten kuat itu berarti pakai di mana ada harga, baik harga level tertinggi seperti ini ya Pak ya. Ini bisa jadi resisten. Atau pakai
closing daily-nya. Closing daily yang tertinggi, misalnya kalau bullish closing daily-nya berarti kan close-nya hijau ya. Nah, ini closing daily. Ini bisa jadi resisten. Sini. Ya, ini untuk Nasdaq nih Pak, sekitar 12.747 sampai jadi ini area resisten ke atasnya. Ya, jadi ini area resisten ya Pak Muri ya. Oke, dari harga closing daily tertinggi sampai swingnya ya, swing yang tertingginya ini itu masuk area resisten. Oke, itu ya Pak ya, masuk area ya. Terus kalau di bawah gimana? Nah, di bawah ini area support, kita ambil support ya. Ya, ini ambil support ya Pak. Nah, ini ada low ya, lalu mental. Nah, ini berarti ini area support. Ada pantulan di bawah, itu berarti support. Nah, kebetulan kita lihat harga juga di awal pekan sempat ke bawah mental lagi, berarti ini support kuat ya. Dari mana ngambilnya? Nah, ini kan ini Pak, ada ya pantulan ke atas lalu turun. Nah, ini ambil, ini jadi resisten. Kalau resisten ditembus ya, berarti ini jadi support ya. Jadi resisten yang sudah ditembus menjadi support. Demikian juga support kalau sudah ditembus menjadi resisten. Ya, Bapak ya. Jadi bisa ambil harga lower dengan high dengan swing high-nya ya. Itu merupakan area-areanya. Nah, ini merupakan support kuat untuk Nasdaq sekarang. Dan ini resisten area untuk Nasdaq sekarang. Nah, ini kalau ditembus di atas ini berarti dia akan naik lagi, Pak. Tapi kalau enggak, ada rejection, dia bisa turun. Kenapa? Karena ini kan area resisten gitu. Jadi orang bisa aja mengincar area ini untuk posisi sell atau jual gitu ya. Demikian pertanyaannya ya, sudah dijawab untuk Pak Muri. Terima kasih Pak Swendi. Oke, sepertinya sudah hampir 1 jam ya kita sore hari ini. Apakah ada pertanyaan lagi, sahabat trader? Sepertinya tidak ada ya, Pak Swendi. Kita akan menutup webinar edukasi pemula kita sore hari ini. Terima kasih untuk penjelasannya, pasti sangat bermanfaat bagi sobat trader yang hadir pada sore hari ini. Jika sobat trader masih ada pertanyaan atau masih bingung ya dengan materi yang disampaikan, sobat trader dapat menghubungi tim kami dari Java Global Futures. Dan bagi sobat trader yang ingin mendapatkan layanan edukasi signal trading setiap hari, sobat trader dapat buka akun di Java Global Futures. Sekali lagi, bagi sobat trader yang ingin mendapatkan layanan edukasi signal trading setiap hari, langsung dari analis kami, sobat trader dapat buka akun di Java Global Futures. Bagaimana caranya? Sobat trader dapat menghubungi tim kami dari Java Global Futures. Dan bagi sobat trader yang ingin belajar forex dan ingin mendapatkan juga tips-tips trading forex, sobat trader dapat follow media sosial kami Java Global Futures. Sobat trader akan mendapatkan banyak ilmu-ilmu trading ya, tips-tips trading. Silakan sobat trader follow IG, Facebook maupun YouTube channelnya. Oke, terima kasih sobat trader untuk kehadirannya pada sore hari ini di acara webinar edukasi pemula kita. Salam profit. Halo traders, dalam rangka mensukseskan program Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi oleh Bapepti, kami dari PT Java Global Futures siap mendukung program ini dengan terus memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai apa itu perdagangan berjangka komoditi di Indonesia. Kami ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai industri perdagangan berjangka komoditi di Indonesia agar masyarakat dapat bertransaksi secara aman dan nyaman di broker legal dan terpercaya. Ayo trading berjangka di Java Global Futures. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi merupakan acara yang diinisiasi pada tahun 2023 oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti, Kementerian Perdagangan, bekerjasama dengan Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia atau ASPEPTINDO.
Rangkaian acara dilakukan untuk mengoptimalkan dan mensinergikan pemerintah dan para pelaku industri dalam mengembangkan perdagangan pasar berjangka dengan memberikan edukasi dan literasi kepada pelanggan, calon pelanggan, serta masyarakat pemangku kepentingan lain yang bertujuan meningkatkan pemahaman perdagangan berjangka komoditi di Indonesia. Bulan literasi kali ini mengangkat tema perlindungan nasabah dalam perdagangan berjangka komoditi. Hal ini tentu untuk memberikan pemahaman terkait dengan industri PBK agar masyarakat dapat bertransaksi dengan aman pada perusahaan-perusahaan yang sudah mendapatkan izin dari Bapepti. Ke depan, diharapkan perdagangan berjangka komoditi di Indonesia semakin berkembang dan dapat mendorong perekonomian dan perdagangan Indonesia. Kali ini, Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi pada bulan Maret 2023 akan diadakan di beberapa kota seperti Jakarta, Medan, Semarang, Surabaya, dan Makassar, baik secara offline maupun secara online. Selamat mengikuti kegiatan Bulan Literasi PBK 2023. Yuk, lakukan perdagangan berjangka secara sehat. Ayo, trading berjangka.